Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cost benefit analysis. Seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan video berikut. Pengertian cost benefit analysis. Cost dalam bahasa Indonesia dapat diartikan biaya dan benefit adalah manfaat. Cost benefit analysis berarti suatu analisa seberapa besar biaya pendidikan memberi nilai manfaat. Sedangkan menurut Fatah, cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat adalah metodologi yang akan digunakan untuk mengukur apakah pendidikan merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Jadi, cost benefit analysis membandingkan seberapa besar manfaat pendidikan dengan biaya yang dikeluarkan. Cost benefit analysis merupakan suatu pendekatan untuk mengukur apakah pendidikan memberikan nilai manfaat atau tidak. Adapun fungsi cost benefit analysis. Cost benefit analysis secara khusus berfungsi sebagai pemberi informasi kepada para pengambil kebijakan dalam mengambil langkah strategis guna mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan biaya pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Biaya pendidikan. Biaya dalam konteks pendidikan, biaya merupakan nilai tertentu yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan atau mendapatkan layanan pendidikan. Sebagaimana regulasi pendidikan di Indonesia, kita mengenal 3 jenis biaya pendidikan, yakni biaya modal atau biaya investasi, biaya operasional, dan serta biaya personal. Setiap layanan pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan pasti membutuhkan dukungan biaya, baik biaya modal atau investasi maupun biaya operasional. Biaya investasi digunakan untuk pengembangan jangka panjang lembaga pendidikan, seperti untuk membangun sarana dan prasarana atau pembelian biaya pendidikan lanjut bagi para guru. Sedangkan biaya operasional digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin bulanan lembaga pendidikan seperti untuk ATK, gaji pegawai, pembayaran listrik, air, pemeliharaan, dan lain-lain. Dan biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan peserta didik untuk memperoleh proses pembelajaran atau pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya personal ini bisa disebut juga sebagai harga. Upaya perbaikan kualitas dan produktivitas melalui perhitungan biaya harga secara tepat dapat mempengaruhi kepuasan dan perluasan pasar pendidikan, sehingga keberlangsungan dan perbaikan layanan dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu. Bagi individu, pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan seseorang, seperti mengembangkan keterampilan, mendapatkan peluang kerja, hingga meningkatkan karir. Selain bermanfaat untuk individu, pendidikan juga bermanfaat bagi sosial, seperti mengurangi kemiskinan, mendapatkan penghasilan lebih tinggi, mendukung kesetaraan, dan membantu pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses belajar. Proses belajar ini tidak hanya didapatkan dari lingkungan sekolah atau lingkungan lembaga, karena pendidikan pertama kali didapatkan seseorang berasal dari rumah dan lingkungan keluarganya. Kemudian, pengukuran manfaat pendidikan. Pengukuran manfaat pendidikan adalah suatu proses untuk membuat kuantifikasi prestasi individu, kepribadiannya, sikapnya, kebiasaannya, dan kecakapannya. Adapun karakteristik dari pengukuran manfaat pendidikan yaitu pengukuran merupakan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Lalu hasil pengukuran bersifat kuantitatif atau berupa angka, dan hasil pengukuran bersifat deskriptif yaitu hanya sebatas memberikan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh.
Adapun tujuan dan fungsi pengukuran manfaat pendidikan yaitu tujuan mengukur hasil perbuatan mengajar, mengadakan evaluasi terhadap perbuatan belajar sebagai alat menimbulkan motivasi, menyadarkan anak pada kemampuannya sebagai petunjuk usaha belajar dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan. Dan selanjutnya fungsi yang dimana mengukur prestasi siswa, memotivasi belajar siswa, meramalkan keberhasilan siswa, dan mengevaluasi pengajaran. Itulah tadi pembahasan mengenai cost benefit analysis dalam pendidikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.